network, dan seterusnya besar. Kemudian crude ini masuk ke kilang, saat ini kapasitasnya 1 juta barel, dan kemudian di kilang ini juga kita di kilang ini dan beberapa kilang lainnya Pak Presiden. Termasuk rumah Pak. Kemudian kemudian Bapak Presiden minyaknya kita distribusikan dengan kapal dan juga dengan pipa seluruh Indonesia. Untuk tugas dari Bapak Presiden juga, visi Pak Presiden 100 gigawatt kami kerjakan di satu link sendiri Pak, di renewables. Itu kita sudah mulai kemarin di Pulau Sebur, di Batam, untuk memberikan listrik kepada daerah terpencil yang belum ada listriknya. Kemudian tugas dari Pak solar panel. Kemudian tugas dari Pak Presiden juga sudah di pulau ini berapa megawatt? 1 juta. 1 megawatt. Kemudian ini tugas dari Pak Presiden juga untuk mengurangi impor LPG. Kita terus mengingatkan Jargas, dan juga nanti kita baru diskusi dan MOU dengan Prof. Sigit, MyID, dan juga Pertamina. Kemudian ini yang kita kejar Bapak Presiden, swasembada energi, stasiun nomor 2, dan juga hilirisasi. Dulu sejarahnya ketika kita ambil alih dari Belanda, ini sekitar 60.000 barel per day. Kemudian Pak Harto tahun 82 meningkatkan menjadi 260, dan ini legasi presiden-presiden selanjutnya kita bisa mencapai 360. Jadi nanti dari sini seperempat dari impor bensin akan hilang Bapak Presiden. Kalau kita gabung nanti bensin, diesel dan juga aftur, akan ada penghematan devisa 68 triliun rupiah per tahun. Mulai nanti Pak solar kita tidak impor lagi CN48 dan CN51-nya di semester kedua. Presiden, kita berusaha membuat ketahanan energi dari hulu ke hilir. Di hulu kita buatkan pipa ke hulu kita di Pertamina Hulu Mahakam, kemudian kita pipakan ke Balikpapan, dan di Balikpapan kita siapkan kilangnya, revamping sistem utility, gas ya, air dan seterusnya. Dan juga di crude tadi kita memiliki tambahan kapasitas 2 juta barel Bapak Presiden, dan di terminal BBM-nya juga 1 juta barel. Jadi ini mudah-mudahan nanti meningkatkan coverage day dari BBM di tanah air. Kemudian lawe Pak. Kemudian Bapak Presiden, tentunya ini tidak hanya energi, tapi kita ke pasar. tentunya tidak hanya energi, Bapak Presiden juga menyerap tenaga orang, puncaknya bisa bekerja di sini, dan juga target penerapan TKDN-nya bisa 30%, dan alhamdulillah 150 juta jam aman tanpa eksiden Bapak Presiden. Kemudian ini yang beberapa yang sudah Bapak Presiden juga sampaikan, kita sedang mengejar sustainable aviation fuel. Nanti kita bercita-cita menjadi hub bagi SAF di Southeast Asia, di ASEAN. Kemudian kita juga tentunya menjadi salah satu kebanggaan Indonesia, one of the best company di dunia, Fortune 500, Pertamina. Dan kalau kita lihat di South Asia, kita secara operasional paling besar Pak. 2 perusahaan di atas kita adalah perusahaan trading. Dan sesuai dengan pesan dari Pak Ibu Sutowo, bahwa migas ini tidak hanya komoditas, bahwa ini adalah instrumen peralatan untuk mencapai kemandirian energi, dan juga sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih Bapak Presiden. Salah tujuh masih. Mohon perhatian, Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara.
menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Yang kami hormati pimpinan lembaga negara, para Menteri Kabinet Merah Putih, Komisaris dan Direktur Utama PT Pertamina Persero, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat datang dalam acara peresmian infrastruktur energi terintegrasi Pertamina RDMP Balikpapan. Hadirin yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur atas terselenggaranya acara pada sore hari ini, maka marilah kita memanjatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Balikpapan, Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Jabbar, pada hari penuh makna ini kami hadir menjadi saksi berdiri dengan kokohnya sumber ketahanan energi baru untuk negeri, dengan beroperasinya infrastruktur energi terintegrasi Pertamina RDMP Balikpapan. Jadikanlah ia sebagai sarana yang membawa manfaat besar bagi ketahanan energi nasional, membawa dampak baik bagi masyarakat sekitar, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi bangsa dan negara. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Pada kesempatan yang penuh keberkahan ini pula, kami bermunajat kepadamu, berikan selalu limpahan kekuatan, kesehatan,
perlindungan ridho dan rahmat-Mu, serta kemudahan kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, beserta jajaran Kabinet Merah Putih untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Lapangkanlah hati beliau dalam mengambil setiap keputusan, kuatkan langkahnya dalam menghadapi berbagai ujian, dan jagalah ia beserta keluarga dari segala bentuk bahaya dan kelelahan jiwa. Jadikanlah beliau pemimpin yang senantiasa berpihak pada kebenaran, keadilan, dan kepentingan rakyat. Rabbana hablana min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, mengawali rangkaian acara kita pada hari ini, marilah kita dengarkan laporan Direktur Utama PT Pertamina Persero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, Kepala dan Pimpinan Lembaga, jajaran Menteri dari Kabinet Merah Putih, beserta seluruh unsur tamu undangan yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkah dan penyertaannya. Kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka peresmian Integrated Infrastructure untuk energi yang terintegrasi di Pertamina dalam kondisi sehat walafiat. Izinkan pada kesempatan pertama ini saya menyampaikan pesan yang begitu melekat dalam hati dan sanubari saya. Pada hari kedua saya mendapat amanah menjadi Direktur Utama Pertamina, saya beserta Komisaris Utama Bapak Muhammad Iryawan berkesempatan untuk bertemu dengan Presiden Bapak Prabowo Subianto. Beliau hanya berpesan kepada kami, Pertamina adalah soko guru dan tumpuan bangsa Indonesia. Setialah kepada rakyat Indonesia, setialah kepada Merah Putih. Pesan itulah yang selalu menjadi dasar bagi kami dan kami berikan kepada seluruh perwira Pertamina untuk menjadi pedoman dalam setiap tugas kita sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, proyek RDMP ini, Refinery Development Master Plan, adalah proyek terintegrasi antara hulu dan hilir yang kita mulai dengan struktur pipa senipah sepanjang 78 km yang menjadi pasokan untuk bahan baku menuju ke kilang ini, kemudian dengan Refinery Development Master Plan yang jantungnya adalah RFCC, Residual Fluid Catalytic Cracking. Di situ residu yang biasa tidak diolah bisa kita olah untuk menjadi produk yang lebih bermanfaat. Dengan demikian peningkatan kapasitas produksi kita dari 260.000 barel per hari naik menjadi 360.000 barel per hari dengan kualitas yang lebih baik, standar Euro 5 yang tentunya lebih ramah lingkungan dengan emisi yang berkurang. Dan yang berikutnya terintegrasi juga dengan terminal BBM Tanjung Batu dengan volume 125.000 kiloliter yang bisa melayani distribusi ke Indonesia bagian timur. Kami juga membangun terminal tangki di Lawe-Lawe sebesar 2 kali 1 juta barel. Jadi dengan demikian total 2 juta barel tambahan untuk crude yang bisa ditampung di sana dari total keseluruhan di Lawe-Lawe sebesar 7,6 juta barel crude. Dengan demikian ini adalah salah satu wujud dan hari ini adalah
tonggak sejarah dari ikhtiar panjang kita sebagai bangsa untuk dapat semakin meningkatkan kemandirian kita di bidang energi. Kita dapat menunjukkan bahwa kita dapat berdiri di atas kaki kita sendiri, kita dapat menentukan nasib kita, serta kita dapat menuju swasembada energi. Bapak Ibu sekalian, tentunya peran ini sangat bisa berhasil berkat dedikasi kontribusi dari para perwira Pertamina. Izin Bapak Presiden, Bapak Menteri Tamu Undangan, para pekerja di Pertamina kami menyebutnya dengan istilah perwira, singkatan dari Pertamina Wira. Wira adalah pejuang, manusia unggul, pemberani, dan berbudi luhur. Itu yang menjadi dasar pedoman bagi kita. Karena sejatinya peresmian proyek ini adalah tentang manusia, tentang pribadi-pribadi yang berada di balik proyek ini, tentang pribadi-pribadi anak bangsa, para pecinta merah putih yang senantiasa memberikan dedikasinya terbaik untuk bangsa dan negara. Untuk itu, kami ini adalah bukan akhir, inilah adalah awal dari perjalanan panjang dan akan banyak inisiatif yang tentunya akan kami kerjakan dalam waktu dekat yang selaras dengan asta cita Bapak Presiden Prabowo Subianto, khususnya untuk poin kedua swasembada energi dan poin kelima hilirisasi dan industrialisasi. Dengan demikian kami akan terus memberikan pengabdian terbaik, dedikasi terbaik, kami akan terus berinovasi, kami akan terus memberikan karya terbaik agar dapat menghasilkan karya yang membanggakan bangsa Indonesia. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan yang begitu besar kepada kami dari Bapak Presiden. Kami juga bagian dari pekerjaan besar ini adalah wujud dari peran nyata Pertamina sebagai soko guru energi nasional. Ini adalah wujud dari jiwa merah putih bagi setiap insan perwira Pertamina, dan ini adalah wujud dari ketulusan dan kemampuan serta pelayanan seluruh perwira Pertamina melayani dengan setulus hati. Atas bimbingan arahan dari Presiden serta dukungan yang begitu besar yang kami terima dari Menteri SDM, jajaran Kementerian SDM, sinergi yang begitu luar biasa dengan Danantara, dukungan dari seluruh Dewan Komisaris, serta dukungan dari seluruh stakeholder, kami insan perwira Pertamina berkomitmen untuk bekerja lebih keras, lebih giat, lebih unggul, lebih profesional, lebih berintegritas, yang ujungnya dilandasi dengan semangat cinta tanah air. Karena kami yakin energi bukan hanya soal daya, tetapi kedaulatan energi adalah menyangkut martabat dan kehormatan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, salve, Om Santi, 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, peran strategis Pertamina Group sebagai tulang punggung ketahanan energi nasional menjadi sebuah peran yang tidak hanya memastikan ketersediaan energi bagi masyarakat, namun juga mendukung program dan asta-cita Presiden Republik Indonesia, serta menjaga keberlanjutan pembangunan dan memperkuat kedaulatan bangsa. Selanjutnya marilah kita saksikan bersama penayangan video Melayani Indonesia dengan Hati berikut ini. Di Balikpapan, Kalimantan Timur, sebuah tonggak sejarah energi nasional tengah diukir.
Melalui proyek Refinery Development Master Plan atau RDMP Balikpapan, Indonesia kembali meresmikan kilang minyak berskala besar. Kilang terakhir yang dibangun dan beroperasi di Indonesia adalah Kilang Balongan pada tahun 1994. Hari ini, penantian panjang selama 3 dekade itu akhirnya terjawab. Kita perkuat ketahanan energi untuk kedaulatan bangsa. Produksi minyak dan gas kita tingkatkan. Harga energi kita jaga. Dan transisi menuju energi bersih kita percepat. Dengan demikian, kita akan menghemat ratusan triliun untuk subsidi. Ratusan triliun untuk impor BBM dari luar negeri. RDMP Balikpapan meningkatkan kapasitas pengolahan kilang dari 260.000 barel per hari menjadi 360.000 barel per hari. Tambahan 100.000 barel per hari ini menjadi lompatan besar dalam memperkuat pasokan energi nasional dan mengurangi ketergantungan impor. Mengurangi impor energi adalah salah satu strategi untuk membuat pertumbuhan ekonomi kuat karena devisa kita nggak jalan. Menciptakan lapangan pekerjaan dan melakukan optimalisasi terhadap sumber-sumber daya alam kita dan sekaligus untuk meningkatkan bagi hasil. Kalau ini mampu kita lakukan, inilah strategi untuk menciptakan lapangan pekerjaan, untuk mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi, untuk memberikan nilai tambah, dan sekaligus untuk mendorong kedaulatan kita. Transformasi kilang ini juga menyentuh kualitas produk energi. BBM yang sebelumnya setara Euro 2 akan meningkat menjadi setara Euro 5. Standar ini berarti emisi yang lebih rendah, pembakaran yang lebih bersih, serta kualitas bahan bakar yang sejajar dengan standar global. Dari sisi teknologi, RDMP Balikpapan juga menunjukkan peningkatan signifikan. Nelson Complexity Index atau NCI yang sebelumnya berada di angka 3,7 meningkat menjadi 8. Artinya, kilang ini kini mampu menghasilkan produk bernilai tambah lebih tinggi. Proyek ini dibangun dengan investasi sebesar 7,4 miliar dolar Amerika yang melibatkan 24.000 pekerja. Pembangunan yang memakan waktu sekitar 6 tahun dengan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN 35%. Perintah Bapak Presiden adalah kita harus mandiri di energi, kedaulatan energi, agar apa? Seluruh kebutuhan dalam negeri kita bisa kita penuhi dan uang kita nggak perlu keluar ke luar negeri. Keandalan RDMP Balikpapan ditopang oleh infrastruktur energi terintegrasi, mulai dari pembangunan pipanisasi sepanjang 78 km hingga fasilitas 2 tangki raksasa yang masing-masing mampu menyimpan minyak mentah berkapasitas 1 juta barel. RDMP Balikpapan bukan sekedar proyek kilang. Ini adalah simbol kebangkitan industri pengolahan nasional dan fondasi ketahanan energi Indonesia ke depan. Indonesia melangkah lebih mandiri, lebih modern, dan lebih berkelanjutan. Dalam pemerintahan yang saya pimpin, saya bertekad bahwa Indonesia dalam 5 tahun akan datang harus swasembada BBM, harus swasembada energi. Semangat tidak mengenal menyerah, harus bisa. Merdeka atau mati, berdiri di atas kaki kita sendiri. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, kita bangga, kita cintai, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto. Bapak Presiden, terima kasih atas kehadirannya. Kami tahu Bapak Presiden tadi ke Kalimantan Selatan dan sekarang di Kalimantan Timur. Tadi membangun optimisme untuk anak rakyat menjadi pemimpin. Kalau sini sekarang adalah kita membangun landasan energi nasional untuk menuju kepada kedaulatan energi. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Merah Putih yang mohon maaf satu persatu, Ibu Ketua BPK RI yang sempat hadir, Ibu Ismayatun. Ini penting Pak, Ketua BPK harus hadir karena kalau tidak hadir nanti auditnya nggak jalan-jalan, Pak. Yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua Komisi 12 dan Komisi 6 yang sempat hadir, yang saya mohon maaf dengan seluruh anggota DPR. Sekretaris Kabinet yang kami hormati Bapak Teddy Indra Wijaya, Kepala Badan Pengawasan Pak Yusuf Ate yang sempat hadir, Bapak Kapolri dan Bapak Panglima yang hadir, makasih Bapak. Kepala Badan Pengaturan Usaha Milik Negara Bapak Doni Oskaria. Ini ada Bapak Doni? Oh. Yang saya hormati Gubernur Kalimantan Timur Bapak Rudi Masud. Ini penting Pak, soalnya Ketua Golkar Kalimantan Timur, jadi saya harus sebut. Dan seluruh Forkopimda, ada juga Wali Kota Balikpapan Pak, Ketua Golkar juga saya sebut, kalau tidak bahaya nanti saya. Yang saya hormati Pak Dirut Pertamina Bapak Simon Alisius Mantiri, yang tadi pidatonya saya kagum Pak. Ini saya malah pikir-pikir gurunya siapa kok pidatonya gagah begitu gitu kira-kira. Dan seluruh komisaris Pertamina Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita ke Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat kasih sayangnya. Pada hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangka mengikuti peresmian proyek jaringan infrastruktur dan RDMP milik Pertamina. Bapak Presiden, kami laporkan bahwa kita meresmikan RDMP itu terakhir tahun 94. Jadi dalam sejarah bangsa pasca Orde Lama cuma 2 presiden yang meresmikan RDMP. Satu adalah Presiden Pak Harto terakhir tahun 94 dan 32 tahun kemudian Presiden Prabowo Subianto meresmikan RDMP pada 2026. Ini sungguh luar biasa karena sejalan dengan visi Bapak Presiden sebagaimana tercantum dalam Akta Cita butir kedua. Dalam perspektif itu maka kami sebagai pembantu Bapak Presiden selalu melakukan terobosan untuk bagaimana bisa meningkatkan lifting. Idle, sumur-sumur idle kita aktivasi, sumur-sumur tua kita dorong dengan teknologi, percepatan tender-tender lapangan baru pun kita lakukan dan kita melaksanakan mandatori B40. Alhamdulillah Bapak Presiden, sejak 10 tahun terakhir lifting kita nggak pernah tercapai. Baru di 2026 lifting minyak kita mencapai bahkan melampaui target APBN sebesar 600,5 ribu barel per day. Di tahun 2024 kita hanya mencapai 580 ribu barel. Jadi kita naik 25,3 barel. Insya Allah di tahun 2026 ini akan kita tingkatkan lagi. Bapak Presiden, hadirin yang kami hormati, percepatan pembangunan infrastruktur energi terintegrasi Pertamina ini merupakan kolaborasi antara BUMN, Pertamina, dan seluruh kementerian dalam rangka mendorong asas swasembada energi. Kami para menteri, semua menteri yang terkait dengan di sini, dan pimpinan BUMD, sebagai pembantu Bapak Presiden telah meneguhkan tekad pantang beristirahat sebelum energi Indonesia berdaulat, pantang memenjangkan mata sebelum energi Indonesia mencapai swasembada. Proyek RDMP ini Bapak Presiden banyak dramanya. Saya harus juga katakan banyak dramanya, kenapa? Seharusnya sudah jadi tahun awal Mei 2024. Tapi ini Pak terbakar. Ada bagian yang dibakar. Saya tidak mengerti apakah dibakar karena terbakar atau dibakar karena ada faktor lain. Bulan Agustus
saya memerintahkan tim saya dari Irjen yang sekarang masih komisaris, Bapak Irjen kami, ada komisaris di Pertamina, Pak Bambang, kami minta untuk investigasi, Pak. Ternyata barang ini, Pak, ada udang di balik batu. Masih ada pihak-pihak yang tidak rela kalau kita itu mempunyai cadangan dan swasembada energi agar impor terus. Kita harus hadapi dan kita selesaikan dalam waktu yang tidak lama lagi, Pak. Bapak Presiden, proyek ini seperti apa yang tadi tayangkan menelan biaya sekitar 7,4 miliar US dollar atau 123 triliun. Ini adalah RDMP terbesar Indonesia, Pak. Dan ini betul-betul dilakukan dengan menghasilkan dari 260.000 barel menjadi 360.000 barel. Yang sekarang sudah menuju kepada setara dengan Euro 5 dan ini menuju kepada net zero emission. Nah, ini ada yang bagus, Pak Presiden. Jadi dengan RDMP ini kita bisa menghemat devisa kurang lebih sekitar 60 triliun lebih. Karena dia bisa menambah 100.000 barel, dengan bensin itu kita bisa menghasilkan 5,8 juta kiloliter per tahun. Konsumsi bensin kita sekarang 38 juta kiloliter per tahun, produksi dalam negeri kita itu 14,25 juta. Dengan penambahan 5,8 juta, maka impor kita terhadap bensin itu tinggal 19 juta kiloliter. Sementara untuk solar, tahun ini alhamdulillah atas perintah Bapak Presiden, maka mulai yang sekarang kita bicara ini, Pak, tidak ada lagi impor solar untuk insya Allah ke depan. Karena kebutuhan solar kita totalnya 38 juta, sekarang B40 dengan B60, sekarang dengan ini kita menambah kurang lebih sekitar hampir 5 juta. Impor kita tinggal 5 juta, Pak, jadi sudah tertutupi, bahkan surplus 1,4 juta. Itu solar untuk C48. Sementara C51 impor kita itu hanya 600.000 kiloliter. Nanti di semester kedua Pertamina saya minta untuk membangun agar tidak kita impor. Tadi malam Bapak Presiden kami laporkan rapat sampai jam 2 pagi, Pak. Kami telah bersepakat dengan Pak Simon dan seluruh direksi dan komisarisnya tadi malam Komut hadir. Nanti, Pak, dengan RDMP ini kita akan meningkatkan produksi iron 92, 95 dan 98. Itu supaya tidak kita impor lagi, Pak. Supaya badan-badan usaha swasta ini beli produksi dalam negeri lewat Pertamina. Ini perintah konstitusi, perintah pasal 33 adalah cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat orang banyak harus dikuasai oleh negara dan oleh karena itu negara harus menyiapkan. Termasuk aftur, Bapak Presiden. Jadi aftur juga 2027 insya Allah tidak lagi kita melakukan impor. Ke depan kita akan dorong atas perintah Bapak Presiden, kita hanya mengimpor crude-nya saja. Kalau ini mampu kita lakukan, maka gerakan-gerakan tambahan ini semakin tipis. Dan setelah ini pasti ramai lagi di sosmed karena dianggap Menteri SDM potong-potong jalur para importir. Tapi gak ada masalah, Bapak Presiden. Demi merah putih, jangankan harta, nyawa pun kita kasih. Karena kita semua ini orang merah putih. Bapak Presiden yang kami hormati, masuk barang ini. Ini bukan kampanye ini. Bapak Presiden yang kami hormati, penyerapan tenaga kerja 24.000 dengan TKDN 30%, peningkatan PDB itu sebesar 514 triliun per tahun dari hasil kinerja yang kita lakukan ini. Maka saya pikir dengan implementasi ini ke depan tinggal kita fokus bagaimana kita meningkatkan lifting kita. Lifting ini menjadi tantangan yang paling besar. Bapak Presiden, saya pikir hanya demikian yang perlu kami laporkan karena waktu juga sudah semakin sore. Kami tahu betul bahwa acara hari ini adalah sesuatu yang bersejarah. Semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa meridhoi perjuangan kita. Demikian, terima kasih, kalau mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Selanjutnya, marilah kita simak bersama. Sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti sebagai tanda peresmian infrastruktur energi terintegrasi Pertamina RDMP Balikpapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Saudara Bahlil Lahadalia, Direktur Utama PT Pertamina, Saudara Simon Aloysius Mantiri, beserta jajaran Direksi Pertamina, Komisaris Utama PT Pertamina, Muhammad Iriawan, dengan semua jajaran komisaris yang hadir, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Saudari Isma Yatun yang saya hormati, para Ketua Komisi DPR RI, Ketua Komisi 6, Saudari Anggia Erna Rini beserta jajaran Komisi 6 yang hadir, Ketua Komisi 12, Saudara Bambang Patijaya beserta jajaran Komisi 12 yang hadir, para Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Luar Negeri, Saudara Sugiono, Menteri Sekretaris Negara, Saudara Prasetyo Hadi, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, Saudara Aris Marsudianto, Sekretaris Kabinet RI, Letnan Kolonel Infantri Teddy Indrawijaya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Saudara Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Investasi, Saudara Todo Tua Pasaribu, coba dicatat tidak hadir, yang saya hormati Gubernur Kalimantan Timur, Saudara Rudi Masud, beserta Forkopimda Provinsi Kalimantan Timur. Saya lihat hadir Panglima, Pangdam, Kapolda juga hadir, ya, dengan anggota yang ini, Kepala Kejaksaan dan anggota Forkopimda yang lain, Wali Kota Balikpapan. Oh tadi Saudara Rudi adalah Gubernur, Saudara Rahmat Wali Kota. Ini saudara ini, kakak adik. Oh kakak adik ya. Gak apa-apa asal dipilih benar ya. Wakil Gubernur hadir, Wakil Gubernur. Wakil Gubernur ini soalnya orang Gerindra di sini nih. Jangan Golkar aja, friend, kita friend. Hadir juga saya dicatat di sini Sultan Kutai Kartanegara, Ing Marta Dipura Sultan Aji Muhammad Arifin,
Hadir. Yang mulia. Sultan kok ditaruh di belakang? Harus di depan. Yang saya hormati dan banggakan para tokoh masyarakat, tokoh agama, serta seluruh hadirin undangan, rekan-rekan pers dan media yang turut hadir. Saudara-saudara sekalian, tentunya kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Besar, Maha Kuasa, yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia, kebaikan, kedamaian yang masih diberikan kepada kita, atas segala kesehatan diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di sore hari ini untuk melaksanakan suatu acara yang bersejarah, yaitu peresmian infrastruktur energi terintegrasi Pertamina Refinery Development Master Plan Balikpapan. Tadi kita sudah disebut bahwa acara seperti ini pernah dilakukan tahun 94. Berarti 32 tahun yang lalu. Ya lumayan, cukup bersejarah. Tentunya saya menyambut bahagia dan merasa sangat bangga atas yang kita hasilkan hari ini dengan peresmian ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua unsur, semua pihak, semua jajaran personelia yang bekerja keras sehingga kita berhasil mencapai hal ini. Para insinyur, para pekerja, aparat keamanan, pemerintah daerah, manajemen dan masyarakat Balikpapan serta Kalimantan Timur. Ini adalah prestasi yang sangat penting bagi negara dan bangsa. Kita mengerti bahwa peradaban modern itu tergantung hal-hal yang esensial bagi berdirinya sebuah negara merdeka. Tentunya pertama, negara merdeka harus bisa menghasilkan pangannya sendiri. Ini sangat mendasar. Tidak masuk akal suatu negara ingin merdeka kalau tergantung makan dari luar negara tersebut. Dan ini harus kita yakini. Yang kedua, selain pangan, energi juga harus bisa kita hasilkan sendiri. Dan alhamdulillah sebenarnya bangsa Indonesia diberi karunia yang luar biasa dari Yang Maha Kuasa. Kita punya sumber-sumber energi yang sangat besar. Cadangan batu bara kita salah satu yang terbesar di dunia. Kita juga punya kemampuan menghasilkan energi dari tanaman, dari kelapa sawit kita bisa hasilkan solar, diesel, biodiesel. Dari batu bara kita bisa hasilkan gas, kita juga bisa hasilkan bensin, kita bisa hasilkan produk-produk energi lainnya. Kita bisa produksi DME yang merupakan bisa menggantikan import LPG kita dari luar. Kita juga punya geotermal terbesar di dunia yang belum kita manfaatkan secara maksimal. Juga kemampuan kita di energi dari air, dan juga saudara-saudara ke depan kita juga akan mengembangkan tenaga surya dengan panel-panel. Kita akan listrifikasi sehingga kita sungguh-sungguh dapat menghasilkan energi kita sendiri. Tidak perlu kita import energi dari luar. Ini sasaran kita. Kita harapkan dalam 5 tahun kita bisa mencapai ini.
Tapi tidak ada masalah kalau tidak 5 tahun, tahun ke-6. Kalau tidak tahun ke-6, tahun ke-7. Yang penting kita harus menuju ke situ. Tapi siapa tahu dengan kerja keras kita bisa menghasilkan lebih cepat. Sebagai contoh, waktu saya mengambil alih kepimpinan nasional, setelah saya menerima mandat dari rakyat, saya dilantik tanggal 20 Oktober, saya beri target kepada tim saya untuk swasembada beras dalam waktu 4 tahun. Ternyata kita berhasil dalam 1 tahun. Ini sesuatu yang tidak diduga-duga oleh siapapun. Ini hasil kerja keras daripada tim kita, dari sinergi kabinet yang saya pimpin. KL bekerja sama, semuanya. Kita memangkas regulasi yang tidak masuk akal. Dulu pupuk sulit, langka, para petani menjerit. Pabrik pupuk milik negara. Pupuk kita subsidi. Tetapi sampai ke petani sangat sulit. Waktu itu ada 145 peraturan. 145 peraturan. Ada 11 KL yang harus menyetujui. Harus juga tanda tangan gubernur dan bupati. Jadi dari pabrik sampai ke petani mungkin dibutuhkan 13 tanda tangan. Bayangkan, kita hilangkan itu semua. 145 peraturan kita hapus. Dan sekarang tidak perlu 13 tanda tangan, cukup 1 tanda tangan, 1 instruksi, kemudian pupuk itu langsung ke petani. Dan petani tidak perlu pakai macam-macam, cukup kartu penduduk, cukup disetujui oleh kepala desa, benar dia petani di sini. Dan akhirnya kita berhasil, pertama kali dalam sejarah bangsa kita berhasil menurunkan harga pupuk sebesar 20%. Sesungguhnya Menteri Pertanian melaporkan bisa menurunkan 25%. Tapi saya kasih tahu, biarlah pabrik dapat keuntungan 5%, sehingga kita turunkan cukup 20%, tetapi petani sudah sangat terima kasih. Dan walaupun kita turunkan harga, ternyata volume pupuk naik 700.000 ton. Jadi petani sekarang harga terjangkau, barang ada. Ini contoh. Sekarang juga perberasan. Perberasan, petani-petani beras sekarang penghasilannya naik. Nilai tukar petani naik. Dari 106 menjadi 125. Tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Cadangan kita juga tertinggi. Produksi kita, beras kita tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Saya kira harus diakui prestasi dan pekerjaan daripada tim ekonomi kita, tim pertanian kita membanggakan. Ya. Dan ini bukan kita menepuk dada, tapi ini harus kita lakukan. Kita harus jadi bangsa yang percaya diri. Kita harus jadi bangsa yang bangga dengan prestasi kita. Kita tidak boleh jadi bangsa yang rendah diri. Bangsa yang selalu merasa kalah. Merasa selalu tidak mampu bersaing sama bangsa lain. Kita tidak boleh. Di setiap bidang kehidupan kita harus menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang percaya diri, bangsa yang mampu berdiri di atas kaki kita sendiri. Karena itu saya berbahagia, bangga. Hari ini satu langkah lagi di bidang energi
kita menuju kemampuan kita untuk mandiri, kemampuan kita untuk berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak boleh tergantung energi kita dari luar. Tidak boleh. Kita ingin merdeka dan kita mampu. Kita miliki semua. Diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa. Tinggal kita mampu atau tidak sebagai bangsa. Masalah kita harus akui, jangan kita tutup-tutupi. Pertamina yang sebenarnya adalah national champion kita. Pertamina mungkin satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk Fortune 500. Ya. Satu-satunya perusahaan Indonesia yang nilainya adalah $100 miliar. Dan harusnya menghasilkan yang lebih baik lagi untuk negara dan bangsa. Dan kita harus mengakui bahwa beberapa tahun belakangan rakyat pun merasa bahwa terjadi manajemen, terjadi permainan-permainan tidak sehat di Pertamina dan di pengaturan ESDM kita. Ada pihak-pihak, saya tidak mengerti, ya. Orang-orang Indonesia yang pintar tapi serakah, mengatur mau import dari luar. Dengan import dari luar, dia manipulasi harga dan dia kutip sehingga ada pihak segelintir orang yang kaya raya di atas penderitaan rakyat. Karena itu, waktu saya menjadi presiden, saya bertekad untuk membersihkan Pertamina. Saya angkat Saudara Simon Aleosius dengan beberapa anak-anak muda. Dan saya beri tugas, jangan korupsi. Jangan kau cari kaya di atas kepercayaan ini. Direktur Utama Pertamina sangat strategis. Anda bertanggung jawab atas sebuah perusahaan $100 miliar. Godaan akan banyak, tapi saudara harus teguh dengan semua jajarannya, dan saya kasih wewenang seluas-luasnya. Siapa yang Anda nilai tidak bagus, pecat. Jangan ragu-ragu. Demi bangsa dan rakyat harus tega. Nggak ada itu. Banyak anak muda yang hebat-hebat. Cari. Saudara-saudara, ini tekad kita semua. Terus saya pesankan, mari kita hasilkan untuk rakyat kita pemerintahan yang bersih, manajemen yang amanah, mengelola sumber kekayaan bangsa dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara sekalian, malu kita dengan bangsa lain dan malu terutama dengan rakyat kita. Praktek-praktek markup, penipuan. Markup itu adalah penipuan dan pencurian, mencuri di siang bolong. Dan
Sekarang teknologi sekarang ada, sehingga cepat ketahuan kalau markup. Kalau ada pejabat yang ingin melaksanakan praktek-praktek lama, saya kira sangat keliru. Kita prihatin, saya tidak tahu berapa direksi Pertamina yang sudah masuk penjara, saya tidak tahu. Karena negara dan bangsa membutuhkan dan menuntut manajemen yang terbaik. Kelola dengan baik. Saya sangat terkesan tadi Direktur Utama mengatakan, menggunakan istilah Pertamina Wira, Perwira. Ini luar biasa, ini saya kira nafasnya seperti itu. Nafasnya harus seperti itu. Bangsa-bangsa yang bangkit, bangsa-bangsa yang kuat. Kita harus contoh. Jepang, Korea, bangsa yang tidak punya sumber daya seperti kita. Tapi kuat. Nasionalismenya kuat. Kalau tidak salah semua perusahaan di Korea, di Jepang, ada saatnya mereka semua berdiri lagu kebangsaan dikumandangkan. Semangat nasionalis, semangat patriotik, cinta tanah air ini yang harus mendorong semua jajaran Pertamina. Terutama yang paling atas. Karena kita mengerti sifat manusia. Yang menentukan adalah para pemimpin. Jadi pemimpin itu harus ingarso sung tulodo, memberi contoh. Kalau pemimpinnya maling, anak buahnya tidak semangat. Pengalaman saya di tentara, pemimpin itu maling, cepat anak buah tahu. Cepat sekali. Mungkin orang luar tidak tahu, mungkin BPK bisa dikibulin, KPK bisa dikibulin, tapi anak buah akan tahu. Di tentara itu kalau komandan-komandan yang maling, pemimpin yang maling, itu dikasih julukan kapal keruk. Dan seumur hidup dia akan membawa nama itu, kapal keruk. Pemimpin harus memberi contoh. Saya terima kasih semangat tadi. Wira, benar. Ya, pejuang, kesatria, pendekar. Saudara-saudara, perang kemerdekaan ada beberapa fase. Perang kemerdekaan pertama tentunya ratusan tahun yang dulu, perang kemerdekaan yang kita berhasil rebut kedaulatan tahun 45. Habis itu perang kemerdekaan atau perang untuk mempertahankan kemerdekaan. Kemudian perang untuk mengisi kemerdekaan. Dan untuk mengisi kemerdekaan, kita harus mengelola sumber daya dan sumber-sumber kekayaan kita. Jadi setiap unsur yang diberi tugas dan tanggung jawab mengelola kekayaan negara harus menjalankan misi itu dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan penuh cinta tanah air, dengan penuh patriotisme, dengan penuh suri teladan. Kesatria, pembela tanah air. Terlalu banyak pengalaman kita. Direksi BUMN, saya katakan saja, tidak baik. Saya beri tugas kepada Kepala Danantara dan beberapa menteri-menteri yang bertanggung jawab untuk membersihkan
semua BUMN. BUMN sangat banyak yang rugi. Sudah rugi, minta tantiam lagi. Nggak tahu malu. Dablek menurut saya. Kalau nggak mau, kalau nggak sanggup mengabdi dengan penghasilan yang tersedia, berhenti saja, segera minta berhenti. Banyak yang siap gantikan, saudara-saudara. Saya percaya banyak yang siap gantikan. Saya kira yang paling penting itu kita menuju swasembada energi, kita mampu. Selama ini menurut saya tidak ada will. Selama ini banyak di posisi manajemen, di posisi kritis, membohongi atasan, menipu atasan, menipu presiden untuk mencari keuntungan pribadi. Sekarang harus hentikan seperti itu. Kita harus benar-benar menjaga kekayaan negara, karena kita butuh itu untuk memperkuat bangsa kita, menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kelaparan, mengejar industri, mengejar teknologi untuk kita hadapi tahun-tahun yang akan datang. Saudara-saudara, persaingan global sekarang sangat ketat. Kalau kita tidak kuat, tapi kita kaya, bisa-bisa kekayaan kita direbut. Karena itu kita harus bekerja keras. Program hilirisasi kita membutuhkan uang. Tapi saya optimis dengan pengelolaan yang baik, kita akan mampu mencapai tujuan hilirisasi itu. Tahun ini dalam waktu dekat, saya diberi laporan kita akan mulai 34 proyek waste to energy, yaitu sampah kita rubah, kita bersihkan menjadi listrik. Ini sangat penting karena kita butuh sekarang membersihkan sampah kita dari kota-kota kita. Sampah itu sudah menumpuk luar biasa. Ini sudah akan menjadi bencana. Belasan tahun tidak bisa kita wujudkan proyek sampah yang baik. Kita sekarang akan mulai 34 proyek. Tendernya dibuka mungkin hari-hari ini. Tapi ini butuh waktu 2 tahun sampai berfungsi. Kita juga dalam waktu berapa minggu ini, kita akan mulai, kita harapkan minimal 6 proyek hilirisasi. Mungkin bisa sampai 11. Nilainya adalah kurang lebih 6 miliar dolar. Dan kita juga akan menerima investasi besar-besaran dari luar. Saya perkirakan cukup besar investasi yang akan masuk. Kita untuk itu harus benar-benar siapkan awak, siapkan manajemen, siapkan manajer-manajer muda yang bisa menjaga, mengelola proyek-proyek ini. Total kita butuh sampai industrialisasi yang benar mungkin rencananya mungkin 10 tahun sampai 15-20 tahun. Tapi kita ingin mempercepat
Saya sangat optimis ini bisa berjalan. Saya orang yang tidak suka banyak janji, sehingga mungkin saya dituduh kurang komunikatif, tapi sekarang saya sudah buktikan. Yang dulu dikatakan MBG, makan bergizi, tidak mungkin berhasil. Ada tokoh-tokoh mengatakan, tidak mungkin berhasil, pasti gagal. Tapi ternyata hari ini kita sudah mencapai 58 juta penerima manfaat. 58 juta. Kalau Singapura itu jumlah penduduknya 6 juta, berarti kita memberi makan berapa? 9 ya? 9 Singapura. 9 Singapura kita kasih makan tiap hari. Lumayan ya. Not bad kan? Negara yang selalu dianggap nggak bisa apa-apa, kita bisa kasih makan 58 juta orang tiap hari, termasuk ibu hamil, diantar makan ke rumah, termasuk lansia, diantar makan ke rumah. Not bad, saudara-saudara sekalian. Dan insya Allah, dan saya percaya yakin, akhir tahun 2026, Desember 2026, kita akan mencapai 82 juta penerima manfaat. Negara-negara lain seperti Brazil, dia mencapai 41 juta dalam 11 tahun. Kita 58 juta dalam 1 tahun. Yang dianggap tidak mungkin dari segi manajemen. Ini sekarang kita sedang dibicarakan di mana-mana. Kita menjadi studi kasus bagaimana bisa kita hasilkan seperti ini. Sama juga tadi swasembada pangan, makan bergizi, Koperasi Merah Putih. Banyak yang mengatakan, untuk apa Koperasi Merah Putih? Kita akan buktikan. Akhir Desember 2026 nanti akan ada minimal 40.000 koperasi. Sudah beroperasi, sudah berjalan. Ekonomi nanti bergerak dari bawah. Pertumbuhannya nanti akan membanggakan kita semua. Saudara-saudara sekalian, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Selamat. Terima kasih Pertamina. Terima kasih ESDM. Lanjutkan pekerjaan ini. Saya titip benar-benar, ya, hasilkan Pertamina yang hebat, Pertamina yang efisien, Pertamina yang jadi national champion, kebanggaan seluruh bangsa. Pertamina harus kembali menjadi agent of development, agent of modernization. Dulu Pertamina di awal-awalnya dipimpin oleh Pak Ibnu Sutowo menjadi agent of change, agent of development, agent of modernization. Pertamina dulu punya bagian advanced technology. Dimulai dari Pertamina. Advanced technology ini dipimpin oleh seorang insinyur pulang dari Jerman namanya B.J. Habibie. Bagian ini di Pertamina akhirnya menjadi BPPT. Akhirnya menjadi Nurtanio, IPTN, PTDI, menjadi PT PAL, dan sebagainya, dan sebagainya. Pertamina, agent of change, agent of development, agent of modernization. Pertamina dulu, Pak Ibnu Sutowo yang menggagas food estate, mulai dikerjakan di Sumatera Selatan. Tapi ya tentunya yang disampaikan Menteri SDM, ada pihak-pihak yang selalu menurut saya tidak patriotik di dalam tubuh kita, tapi mungkin saya tidak mengerti apa sudah dibeli oleh bangsa lain, akhirnya berusaha menggagalkan kemampuan kita sendiri, menggagalkan prestasi kita sendiri. Kita dibuat tergantung
import beras, import garam, import negara. 3/4-nya laut, import ikan. Luar biasa. Iya kan? Saya diberitahu juga oleh para pakar, cadangan minyak kita sangat besar, cadangan gas kita sangat besar, tinggal kita mengelola dan mengejarnya. Saya minta ya ESDM segera perluas eksplorasi, segera mempermudah mereka yang mau eksplorasi. Ya. Jangan dikutip-kutip di depan. Jaga terus kepercayaan rakyat, teruskan prestasi ini. Semoga kita semua diberi kebaikan oleh Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu Rahayu. Terima kasih. Selesai. Berikutnya kami mohon berkenan kepada Bapak Presiden untuk melakukan prosesi peresmian. Dimohon untuk mendampingi Menteri ESDM Republik Indonesia, Direktur Utama PT Pertamina Persero. Siapa lagi yang mungkin Komisaris Utama kita undang ke depan? Ibu Ketua BPK, Menko mungkin Menseknek, karena supaya lancar apa? Teken-tekennya lancar. Kayaknya sudah mulai botak juga tuh. Baik ya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini Senin 12 Januari 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan infrastruktur energi terintegrasi Pertamina RDMP Balikpapan. Ini paling penting. Dengan demikian maka infrastruktur energi terintegrasi Pertamina RDMP Balikpapan telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Dengan demikian maka seluruh rangkaian acara peresmian infrastruktur energi terintegrasi Pertamina RDMP Balikpapan telah selesai dilaksanakan. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Presiden Republik Indonesia beserta rombongan.
karunia yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita sungguh sangat besar dan sungguh sangat beragam. Namun, tengah segala karunia tersebut, kita pun harus berani untuk menjadi bangsa yang berani, bangsa yang tidak takut tantangan, bangsa yang tidak takut rintangan, bangsa yang tidak takut ancaman.